Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Bunda doakan semoga teman-teman sehat selalu dan tetap ceria. Teman-teman, kita ketemu lagi bersama Bunda Putri. Hari ini kita akan belajar pembelajaran di semester 2, minggu keempat, dengan tema tanaman. Subtemanya tanaman obat di materi pembelajaran sentra peran. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran yang pertama, Bunda akan memberitahu dulu materi kegiatan di sentra peran. Yang pertama yaitu mengenal berbagai macam rimpang sebagai tanaman obat. Materi kegiatan yang kedua yaitu menulis macam rimpang untuk jamu dan manfaatnya. Materi kegiatan ketiga yaitu praktek membuat jamu godongan, kunyit, jahe, dan madu. Materi kegiatan yang keempat yaitu kita akan belajar konsep berhitung penjumlahan susun bawah 1 sampai 15. Dan yang terakhir materi kegiatan yang kelima yaitu mengerjakan worksheet menceritakan perbedaan dua gambar. Teman-teman, kita memasuki pembelajaran yang pertama, yaitu kita akan belajar mengenal berbagai macam rimpang sebagai tanaman obat. Sudah siap belajar hari ini teman-teman? Nah, kita akan menonton ya dan mengenal apa saja tanaman obat yang ada di sekeliling teman-teman, yaitu bisa ditanam di area halaman rumah. Oke teman-teman, selamat menonton. Assalamualaikum. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, ceria, dan berada dalam lindungan Allah. Kali ini kita akan belajar tentang tanaman obat keluarga. Yuk disimak videonya baik-baik. Tanaman obat keluarga atau biasa disingkat toga merupakan tanaman yang bisa dibudidayakan di pekarangan rumah dan mempunyai manfaat sebagai obat-obatan herbal tradisional. Penggunaan tanaman sebagai pengobatan herbal sudah dipraktekkan sejak zaman Mesir kuno sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Dari 30.000 jenis tanaman yang ada di Indonesia, 940 jenis diantaranya merupakan tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Hasil beberapa penelitian membuktikan bahwa obat atau ramuan tradisional yang diramu dari tanaman obat lebih mudah dicerna oleh tubuh dan tidak terlalu menyebabkan efek samping. Sudah banyak negara maju yang mulai memproduksi obat-obatan dari tanaman herbal. Berikut ini contoh tanaman obat keluarga yang biasa kita temukan di sekitar kita. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat.
Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan. Diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu juga, banyak juga menggunakan jahe dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Daun sirih tergolong sebagai tanaman yang mengandung banyak air. Sekitar 85-90% daun sirih terdiri dari air. Karena itulah daun sirih juga rendah kalori dan rendah lemak. Per 100 gram daun sirih hanya mengandung 44 kalori dan 0,4-1% lemak. Daun sirih bermanfaat untuk menurunkan gula darah pada penderita diabetes, penangkal kanker, mempercepat penyembuh luka bakar, membantu menurunkan depresi, menjaga kesehatan mulut dan gigi, menjaga saluran pencernaan, dan juga mengobati mimisan. Lidah buaya tidak hanya sebatas menjadi tanaman hias di rumah. Lidah buaya juga sering dimanfaatkan sebagai obat dari bahan alami ataupun untuk kesehatan. Khasiatnya banyak digunakan sebagai perawatan tubuh bagi manusia ataupun untuk menyembuhkan luka. Manfaat dari lidah buaya diantaranya adalah sebagai obat pencahar, merawat rambut dan kulit kepala, mencegah penyakit gigi, menyembuhkan luka bakar, antioksidan tinggi, obat diabetes, dan juga sebagai bahan hand sanitizer. Buah mengkudu dikenal sebagai buah yang pahit. Oleh karena itu, buah ini jarang disukai banyak orang. Namun, siapa sangka jika buah mengkudu memiliki manfaat kesehatan yang menakjubkan. Iya, meskipun rasanya kurang enak di lidah, buah ini dipercaya dapat meredakan berbagai macam keluhan dan penyakit. Buah mengkudu dapat mengobati sakit pilek, pusing, diabetes, darah tinggi, rematik, jantung, bahkan HIV dan kanker. Dalam buah mengkudu terkandung nutrisi yang menyehatkan sehingga sangat baik untuk dijadikan obat. Daun kelor banyak ditemukan di halaman warga dan biasanya tumbuh liar. Secara ilmiah, daun kelor menyimpan banyak manfaat baik untuk kesehatan tubuh. Daun yang juga disebut moringa ini dipercaya dapat membantu menjaga kadar gula darah serta memiliki kandungan antioksidan tinggi. Selain itu, kandungan nutrisi daun kelor pun ternyata tak kalah baiknya memberikan nutrisi untuk tubuh. Salah satu manfaat dari daun kelor adalah kaya antioksidan, membantu menurunkan kadar gula darah, membantu peradangan, dan juga menurunkan kolesterol. Selain tanaman yang sudah disebutkan tadi, sebenarnya masih sangat banyak tanaman obat keluarga di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan. Kita juga bisa mulai menanam salah satunya di halaman kosong di rumah kita. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu.
Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga kalian di rumah mulai tergerak untuk memanfaatkan lahan kosong di rumah untuk ditanami obat keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum. Alhamdulillah, teman-teman sudah belajar dan mengenal berbagai macam tanaman obat yang bisa ditanam di halaman rumah. Selanjutnya, kita memasuki pembelajaran yang pertama, ya sayang ya, yaitu mengenal berbagai macam rimpang sebagai tanaman obat. Ayo kita berdiskusi bersama Bunda. Tanaman obat yang pertama yaitu ada kencur. Siapa yang di sini sudah lihat kencur? Pasti ada di dapurnya mamahnya teman-teman ya. Teman-teman tahu tidak? Kencur adalah tanaman yang mempunyai akar, batang yang tertanam di dalam tanah. Wah, biasanya dipakai untuk bahan rempah-rempah dan ramuan obat. Nah, ini namanya tanaman kencur. Ya sayang ya. Yang kedua yaitu ada apa? Ada jahe. Siapa yang di sini pernah lihat jahe? Teman-teman tahu tidak? Jahe adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Nah, jahe ini berbentuk seperti jemari yang menggembung. Wah, di ruas-ruas tengahnya teman-teman. Rasanya sangat pedas disebabkan karena jahe mengandung senyawa keton bernama zingeron. Wah, di sini siapa yang pernah minum wedang jahe? Pasti kalau kita minum, tenggorokan kita pasti hangat. Apalagi kalau cuacanya dingin ya teman-teman ya. Nah, ini yaitu tanaman jahe. Ya sayang ya. Tanaman yang kedua yaitu tanaman obat kunir. Nah, di sini pasti di dapurnya mamahnya pasti ada kunir ya sayang ya. Teman-teman tahu tidak? Kunir adalah termasuk salah satu tanaman rempah dan obat asli dari Asia teman-teman. Tanaman ini kemudian mengalami penyebaran ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika. Wah, sangat populer ya sayang ya di berbagai negara. Nah, ini namanya tanaman obat kunir. Selanjutnya, tanaman obat temulawak. Nah, teman-teman tahu tidak? Temulawak adalah tumbuhan obat yang tergolong dalam suku temu-temuan. Ia berasal dari Indonesia, khususnya Pulau Jawa, kemudian menyebar ke beberapa tempat di kawasan wilayah Indonesia. Wah, berarti kalau temulawak ini sangat berkhasiat ya sayang ya sebagai tanaman obat. Ini namanya tanaman obat temulawak. Ya sayang ya. Selanjutnya yaitu lengkuas. Teman-teman tahu tidak kalau lengkuas itu merupakan jenis tumbuhan umbi-umbian yang bisa hidup di daerah daratan tinggi maupun daratan rendah. Wah, umumnya masyarakat memanfaatkannya sebagai campuran bumbu masak dan pengobatan tradisional loh teman-teman. Ini namanya tanaman obat lengkuas. Ya sayang ya. Selanjutnya yang terakhir ada tanaman obat
kunci atau namanya bisa dibilang temu kunci, yaitu sejenis rempah-rempah yang dipakai sebagai bumbu dalam masakan. Bentuk temu kunci agak berbeda loh teman-teman dengan temu-temuan yang lainnya karena tumbuhnya itu ke bawah. Wah, ini yang namanya tanaman obat kunci. Sekarang jadi teman-teman tahu ya kenapa disebut tanaman obat kencur, tanaman obat jahe, tanaman obat kunir, temulawak, lengkuas, dan kunci. Selanjutnya kita akan mengenal apa saja sih manfaat untuk tubuh kita bila kita mengkonsumsi tanaman obat. Ya sayang ya. Apa manfaat tanaman obat bagi manusia? Yaitu untuk menjaga kesehatan dan memperkuat daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Wah, ternyata manfaat tanaman obat bagi manusia itu sangat bermanfaat ya sayang ya bagi tubuh kita bila kita mengkonsumsi tanaman obat, apalagi kalau dibuat jamu-jamuan, pasti rasanya enak ya sayang ya. Nah, tadi kita sudah berdiskusi mengenal berbagai macam rimpang sebagai tanaman obat. Selanjutnya kita memasuki pembelajaran yang kedua, yaitu menulis macam-macam rimpang untuk jamu dan manfaatnya. Silakan teman-teman siapkan buku, kotak kecil, pensil, dan penghapus. Kalau sudah disiapkan, Bunda akan mendiktekan soalnya. Diperhatikan ya sayang ya. Soal yang pertama, silahkan teman-teman tulis. Kencur, obat batuk. Nomor 1, kencur, obat batuk. Udah ulangi lagi ya. Kencur, obat batuk. Nomor 2 yaitu kunyit. Kunyit, obat lambung. Silakan teman-teman tulis bukan kunyit saja ya, tapi ada tambahannya ya. Kunyit, obat lambung. Tulisannya seperti itu ya. Kunyit, obat lambung ya. Nomor 3, silahkan teman-teman tulis. Jahe menghangatkan badan. Silahkan tulis. Jahe menghangatkan badan. Sudah? Nomor 4, silahkan teman-teman tulis. Temulawak menurunkan demam. Temulawak menurunkan demam. Bunda ulangin lagi ya karena panjang. Temulawak menurunkan demam. Sudah? Nomor 5, silakan teman-teman tulis. Lengkuas, obat panu. Lengkuas, obat panu. Yang terakhir nomor 6, yaitu kunci untuk gigi berlubang. Kunci untuk gigi berlubang. Bunda ulangin lagi ya. Dari nomor 1 sampai nomor 6. Nomor 1, kencur, obat batuk.
Nomor 2, kunyit obat lambung. Nomor 3, jahe menghangatkan badan. Nomor 4, temulawak menurunkan demam. Nomor 5, lengkuas obat panu. Dan yang terakhir nomor 6, kunci untuk gigi berlubang. Sudah? Silahkan teman-teman kerjakan ya. Selamat mengerjakan teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki pembelajaran yang ketiga, yaitu praktek membuat jamu godongan kunyit, jahe, dan madu. Sebelum kita mulai praktek, Bunda akan tampilkan video, yaitu Diva meminum jamu. Ya sayang ya, nanti teman-teman bisa menonton. Selamat menonton sayang. Subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah, gratis loh. Jangan lupa klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Diva minum jamu. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini sampai di sini. Kalian bisa istirahat. Ye, asik makan. Aku udah lapar banget, Bu. Diva, kenapa kamu tidak makan? Kamu tidak lapar? Iya, Diva. Padahal biasanya kamu bawa bekal enak-enak. Aku lagi nggak nafsu makan nih. Kamu sakit, Diva? Izin sama Bu Guru aja, biar Beta antar pulang. Nggak tahu, Feb. Aku nggak sakit kok, cuma lagi malas makan aja. Kalau kamu nggak nafsu makan, mending buat aku aja ya, biar nggak mubazir. Ih, Mona, nggak bisa lihat ada makanan nganggur deh. Nggak apa-apa, Mon, ambil aja. Asik, makanannya bakal kuhabiskan semuanya. Makasih ya, Diva. Assalamualaikum, Bu, Diva pulang. Waalaikumsalam. Diva udah pulang. Cepat ganti baju ya, terus Diva makan. Baik, Bu. Ayo makan dulu, Diva. Udah ibu siapkan makan siangnya. Tapi Diva nggak nafsu makan. Loh, kamu kenapa? Dari tadi kamu makannya susah. Diva juga nggak tahu, Bu. Rasanya malas banget buat makan. Kalau Diva nggak mau makan, mending bantu ibu bikin jamu yuk. Hah? Jamu? Jamu apa, Bu? Jamu temu ireng. Ayo ikut. Sini. Cuci semuanya ya, Diva. Bu, semua bahan sudah dicuci bersih nih. Bawa ke sini ya, biar temu irengnya ibu tumbuk dulu. Wah, temu irengnya jadi cepet halus. Diva pengen coba numbuk jamu ini tidak? Iya, Bu. Diva mau coba numbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah halus, nanti biar ibu saring ya. Iya, Bu. Tinggal sedikit lagi. Sepertinya sudah cukup, Diva. Biar ibu saring dulu deh. Nah,
Jamunya sudah siap. Kita tambahin gula supaya manis. Diva, ayo diminum jamunya. Diva nggak suka jamu. Diva harus minum jamunya supaya sehat. Enggak, Bu. Itu rasanya pasti pahit. Kalau jamunya diminum nanti ibu kasih hadiah. Yang benar, Bu. Hadiahnya apa, Bu? Pokoknya hadiah istimewa. Ya udah, Diva minum deh. Aduh, rasanya pahit banget. Keesokan harinya di sekolah. Diva, kamu lahap sekali makannya hari ini. Kukira nggak doyan makan lagi. Udah niatku minta bekalmu tadi. Maaf ya, Mon. Hari ini aku nafsu banget makannya. Jadi bekalku aku habiskan. Iya, nggak apa-apa. Besok-besok kalau nggak nafsu makan, kasih bekalmu ke aku aja ya. Beres deh. Bu, hari ini Diva doyan banget loh makannya. Bekal Diva semuanya habis. Alhamdulillah, akhirnya Diva doyan makan lagi. Ternyata temu ireng memang berkhasiat. Loh, ternyata jamu kemarin bikin nafsu makan ya, Bu? Iya, temu ireng memang terkenal bermanfaat buat nambah nafsu makan. Oh, pantas Diva jadi doyan makan. Aku mau nambah lagi ah, enak banget. Boleh, sini ibu bantu. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih. Nah, tadi teman-teman sudah menonton ya, Diva meminum jamu karena Diva tidak nafsu makan teman-teman. Akhirnya ibunya membuat jamu untuk diberikan kepada Diva. Akhirnya Divanya minum. Tiba-tiba ketika di sekolah, Diva makannya banyak sekali. Apalagi kalau di rumah. Wah, khasiat jamu juga bisa menambah nafsu makan. Loh teman-teman. Nah, di sini siapa nih yang makannya susah? Pasti harus dikasih jamu kayak Diva ya. Nggak pahit loh sayang, karena ada gulanya, pasti rasanya enak sekali. Ya sayang ya. Nah, selanjutnya kita akan praktek membuat jamu godogan kunyit, jahe, dan madu. Bahan yang teman-teman siapkan yaitu ada kunir, ada jahe, dan madu. Ya sayang ya, pasti ada di dapurnya atau kulkasnya teman-teman ya. Silahkan dipakai, minta tolong mama atau papa untuk membantumu membuat jamu godogan. Ya sayang ya, nanti hasilnya bisa divideokan atau berupa foto dan dikirimkan ke grup kelasnya masing-masing. Nah, setelah ini Bunda akan tampilkan bagaimana cara membuat jamu godogan kunyit, jahe, dan madu. Silakan mencoba dan mempraktekkan di rumah ya sayang ya, pasti rasanya enak sekali. Oke, selamat mencoba.
Nah, gimana teman-teman? Sudah tahu ya rasanya jamu godokan kunyit, jahe, dan madu. Pasti rasanya enak sekali ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar pembelajaran yang keempat, yaitu konsep berhitung penjumlahan susun bawah 1 sampai 15. Ya sayang ya. Nah, sebelum kita mengerjakan, Bunda beritahu dulu contohnya. Yaitu contoh yang pertama, di situ ada 14 ditambah 2. Ya. Nah, yang kita hitung yaitu angka yang di sebelah kanan dulu yang Bunda kasih lingkar. Ya, berarti 4 ditambah 2 kita hitung dulu. Berapa teman-teman? Ada 6. Wah Bunda, di samping kirinya masih ada sisa 1. Tapi di bawahnya nggak ada angka lagi. Kita langsung turunkan teman-teman angka 1 karena puluhan. Di bawahnya kan angka 2-nya satuan. Nah, angka 1-nya kita turunkan ke bawah. Ya sayang ya. Jadi totalnya berapa? 14 ditambah 2 sama dengan 16. Seperti itu ya. Coba contoh soal yang kedua yaitu 12 ditambah 3. Nah, yang Bunda kasih tanda lingkar itu angka yang di sebelah kanan. Ya, yaitu 2 ditambah 3 dulu. Kita hitung ada berapa? Ada 5. Ya sayang ya. Sisa puluhan. Puluhannya angka 1. Kita turunkan ke bawah. Ya sayang ya. Bisa? Contoh soal yang ketiga yaitu 13 ditambah 1. Nah, bisa juga kita sebut, kita hitung dulu satuannya. Satuannya yaitu yang ada di sebelah kanan. Angkanya ya, 3 ditambah 1. Berarti sama dengan berapa? 4 ya. Nah, puluhannya kan cuma 1. Berarti kita turunkan satunya ke bawah. Jadi 13 ditambah 1 sama dengan berapa? 14. Seperti itu ya sayang ya. Pasti teman-teman bisa mengerjakannya. Ya, silakan teman-teman siapkan buku kotak besar, pensil, dan penghapus. Nah, Bunda dikte ya. Sudah siap untuk belajar? Nah, nomor 1, silakan teman-teman tulis 16 ditambah 2 dikasih tanda garis tidur di bawahnya ya. Di samping kanan dikasih tanda sama, dikasih tanda tambah. Jadi nanti nomor 1 soalnya seperti ini ya. Nomor 2, 13 ditambah 4 sama dengan. Nah, sekarang nomor 3, 12 ditambah 4 dikasih garis tidur, dikasih tambah. Silahkan dihitung ya. Nomor 4, 14 ditambah 5 sama dengan. Silahkan teman-teman hitung ya. 12 ditambah 4 ditambah 6 garis tidur. Di samping kanan dikasih tanda tambah. Nah, jadi nanti kalau mengerjakannya rapi ya. Dilewat satu kotak biar rapi ya sayang ya, tulisannya tidak besar-besar, kecil-kecil ya. Selamat mengerjakan teman-teman, hitungnya yang teliti. Semangat. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki pembelajaran yang terakhir yaitu mengerjakan worksheet, menceritakan perbedaan dua gambar. Silakan teman-teman siapkan worksheetnya ya. Sebelum kita mengerjakan, kita baca dulu perintahnya. Sayang, yuk carilah perbedaan pada dua gambar di bawah ini. Temukan 8 perbedaannya. Kemudian ceritakan perbedaannya kepada gurumu. Di sini ada gambar yang di atas dan di bawah. Wah, banyak sekali ya perbedaannya. Salah satunya gambar yang di atas ada matahari. Kalau matahari yang digambar yang paling atas ini itu dekat gubuk yang ada di sawah. Tapi kalau yang gambar bawah
mataharinya ada di atas sebelah kiri teman-teman. Berarti sangat berbeda ya, tidak sama ya. Coba kita cari lagi gambarnya. Yaitu ada burung. Nah, burung yang warna merah. Kalau gambar yang di atas itu burung yang warna merah ada di dekat topinya petani ya sayang ya. Di dekat Pak Petani. Tapi yang di gambar yang di bawah, wah, sangat jauh, yaitu ada di atas sebelah kanan. Kita lingkari ya. Nah, nanti teman-teman melingkarinya bisa memakai krayon warna-warni. Ya sayang ya. Selanjutnya gambar yang ketiga yaitu yang di atas. Yaitu ada orang-orangan sawah. Tapi kok beda ya sama orang-orangan sawah yang di bawah? Kalau di bawah memakai kayaknya jaket nih ya sayang ya. Ada kupluknya, ada topinya. Kalau yang di atas cuman pakai baju aja, berarti berbeda. Silakan teman-teman lingkari ya. Untuk 5 perbedaan gambar lainnya, silakan teman-teman mengerjakan. Silakan cari ya 5 perbedaan yang ada pada gambar atas dan di bawah. Ya sayang ya, yang 3 Bunda sudah contohkan, teman-teman silakan cari lagi. Jadi nanti totalnya ada 8 perbedaan. Ya sayang ya. Oke, selamat mengerjakan. Alhamdulillah, materi di pembelajaran sentra peran hari ini sudah selesai. Selamat mengerjakan ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi bersama Bunda Putri di sentra selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.